Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuridayati dengan NIM 2321311109 dari kelas HPI 3C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dalalah yang jelas. Dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu dalalah yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadillu yang berarti menunjukkan atau petunjukan. Secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafaz kepada pengertian yang mudah untuk dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas tersebut. Dalalah lafziyah. Dalalah lafziyah adalah dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Dalalah lafziyah ini ada 4 macam. Yang pertama ada zohir. Zohir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Kholaf, zohir adalah lafaz yang sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahaman kepada lafaz lain. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil dan menasahnya. Yang kedua ada nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil dan dinas. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zohir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat ini. Maksud utama ayat itu menjelaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Karena ayat ini bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga ada mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak dapat dinasakh ketika masa Rasulullah. Contohnya Quran Surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla fahidim minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ah tidak bisa diartikan kata lain atau jumlah lain. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafaznya. Dan yang keempat, ada muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i atau pasti dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinasakh. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz.
Contohnya terdapat pada Quran Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sekian dari penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.